Hai teman pemilih, berikut adalah tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Tahapan pemungutan suara. Sebelum hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, petugas akan memberikan pemberitahuan melalui C pemberitahuan KWK. Dalam C pemberitahuan, tertera pemberitahuan waktu kapan pemilih harus datang ke TPS dan di mana TPS tempat pemilih akan menyalurkan hak pilihnya. Di tanggal 9 Desember 2020 nanti, pemungutan suara dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Sebagai pemilih, kita harus tahu alur pemungutan suara di masa pandemi ini dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum ke TPS. Supaya tidak mengantri dan meminimal kontak, datang sesuai jadwal yang telah diatur di C pemberitahuan KWK. Jangan lupa membawa IKTP, alat tulis, dan pemilih yang datang ke TPS wajib menggunakan masker. Dilarang membawa anak-anak. Saat di TPS, tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Sebelum mencoblos, pemilih harus mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan di luar TPS. Saat tiba di TPS, akan ada pengukuran suhu saat memasuki TPS. Jika suhu tubuh pemilih di atas 37,3 derajat Celcius, telah disediakan bilik khusus untuk memilih. Para pemilih akan dilayani oleh KPPS keempat dan pemilih harus mengisi formulir C daftar hadir pemilih KWK dengan pulpen yang dibawa oleh pemilih sambil menunjukkan IKTP dan C pemberitahuan pemilih. Setelah itu, pemilih akan diberikan sarung tangan plastik dan menunggu giliran menuju ke bilik suara. Apabila bilik suara sudah kosong, pemilih yang bersangkutan akan dipanggil dan diberikan surat suara. Surat suara sebaiknya harus dilakukan pengecekan dahulu untuk mengantisipasi bila mana ada kerusakan. Setelah itu, pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos pilihannya. Selanjutnya, memasukkan surat suara ke kotak suara dan membuka sarung tangan dan dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Sebagai bukti sudah memilih, tinta diteteskan ke salah satu jari pemilih. Jadi, bukan mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Setelah itu, tidak lupa mencuci tangan sebelum pulang ke rumah. Setelah memilih, diharapkan tidak berkerumun dan menghindari kontak fisik selama di TPS. Selain itu, yang harus pemilih ketahui juga, jumlah pemilih dalam satu TPS dibatasi jumlahnya. KPPS yang bertugas dilengkapi dengan APD mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. TPS akan didisinfektan secara berkala. Selama kita patuhi protokol kesehatan yang ada, tidak usah khawatir untuk datang ke TPS. Jadi jangan lupa tanggal 9 Desember nanti datang ke TPS. Tahapan perhitungan suara. Setelah pemungutan suara selesai, akan ada penyampaian hasil perhitungan suara dari KPPS ke PPS pada tanggal 9 Desember 2020. Penyampaian hasil perhitungan suara di TPS oleh PPS ke PPK pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2020. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK pada tanggal 10 sampai 14 Desember 2020. Penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK ke KPU Kabupaten atau Kota pada tanggal 10 sampai 16 Desember 2020. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten atau kota pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2020. Dan selanjutnya, penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Suara kita, mari kita sukseskan pemilihan.